Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Suti. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi sebelum kegiatan observasi yang besok akan kita lakukan. Baik. Dalam percakapan kali ini nih, apa nih tujuan kita dalam kegiatan hari ini Bu? Tujuan saya nantinya bisa mendapatkan ilmu terbaru. Apalagi ini kan memakai kurikulum Merdeka. Saya ingin mempelajari lebih dalam, yaitu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu ingin belajar lebih lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Oke. Nanti dalam kegiatan supervisi nanti yang akan kita laksanakan, itu Ibu mengajar di kelas berapa dan materinya apa Bu? Kebetulan saya membawakan bidang studi IPS terpadu. Nantinya saya akan bersama dengan anak kelas 9A pada materi peristiwa Rengas Dengklok. Jadi Ibu nanti mengajar di kelas 9A, materinya peristiwa Rengas Dengklok Bu ya. Nah, dalam pembelajaran di kelas nanti, di kelas 9A itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya saya ingin anak-anak itu bisa nantinya menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok berdasarkan dari kelompok masing-masing, yaitu kelompok visual, auditori, kemudian yang kinestetik. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat mengetahui bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu dengan berbagai macam gaya belajar yang dimiliki siswa. Ada auditori, kinestetik, dan visual gitu ya Bu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa nih yang ingin Ibu capai saat pembelajaran nanti? Saya ingin anak-anak itu nantinya bisa mencapai area pengembangan, yaitu karena kognitif, pengetahuannya tentang peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Jadi ingin diinikan kognitifnya Bu ya, penilaian kognitifnya. Terus Bu, persiapan apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran nantinya nih? Kalau persiapannya, saya alhamdulillah sudah mempersiapkan RPP-nya Bu. Kemudian nanti mempersiapkan alat, media, dan seperti itu. Jadi udah matang kayaknya ya, RPP udah dibuat, media udah dibuat. Nah tentunya Bu, ini keluar dulu dari konteks supervisi untuk ke depan ini. Nah tentunya kan saat Ibu mengajar IPS udah beberapa tahun ini, itu pasti ada materi yang Ibu rasa penyampaiannya tuh Ibu rasa sulit, atau kita tidak merasa sulit, tapi kenapa ya kok anak-anak susah untuk menangkap materi yang kita sampaikan? Kira-kira ada nggak Bu? Kalau menurut saya sih, karena IPS itu kan menjadi IPS terpadu itu dari kumpulan beberapa materi pelajaran, geografi, sejarah, kemudian sosiologi dan ekonomi. Kalau menurut saya anak-anak itu ke arah yang sejarah, karena sejarah itu kan dia harus menghafal hari, tanggal, bulan, tempat, peristiwa, nah seperti itu. Jadi karena anak-anak agak kesusahan di bidang sejarah, sebetulnya kita nggak susah kali kita menguasai materi itu, tapi anak-anak ini kadang untuk menangkapnya ya, karena ya saya pun paham ya kan, tanggalnya banyak, tokohnya banyak. Terus Bu, bisa ke Ibu ceritakan secara singkat konsep pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti dalam supervisi? Saya nanti pakai konsepnya itu dengan model kooperatif kemudian pendekatannya itu saintifik. Terus bisa diceritakan untuk kegiatannya secara singkat? Kalau untuk kegiatan nanti salah satunya kan kita akan membagi anak-anak tuh dengan 3 kelompok tadi Bu, yang visual, audit, kemudian yang kinestetik. Kita arahkan ke anak-anak yang memang memiliki dengan kelompok tersebut jadinya nyambung seperti itu. Dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah dalam persiapan untuk supervisi nantinya, pasti Ibu kan barangkali memerlukan bantuan. Kira-kira butuh bantuan seperti apa dan siapa yang bisa membantu Ibu dalam memperlancar proses supervisi nantinya? Kalau saya sih ada kekurangan dalam bidang teknologi Bu. Nantinya saya bisa minta tolong dengan Bu Rizky, dengan Pak Yos juga sebagai kepala lab, yang nantinya kita gunakan atau menggunakan tempatnya itu yaitu di lab itu. Tapi Pak Yosnya sudah dikonfirmasi Bu? Sudah. Alhamdulillah. Pas
pasti Pak Yos pun akan dengan senang hati membantu demi kelancaran kita bersama. Dan kita tentunya Bu punya sebagai guru tuh pasti kita ingin maju, ingin berkembang. Nah, ada nggak kompetensi dalam diri Ibu yang ingin Ibu tingkatkan karena Ibu masih belum puas nih, saya pengennya mencapai sampai ke titik ini, ada nggak Bu? Saya karena kurikulum Merdeka ini kan bisa dibilang saya masih hampa seperti itu. Jadi saya ingin tahu sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, seperti itu. Jadi Ibu ingin belajar lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi penasaran lah Bu ya. Kita udah mencoba, sekalinya mencoba penasaran, ingin terus meningkatkan. Setelah itu biar kita sesuaikan dengan keadaan siswa kita gitu. Iya, betul sekali Bu. Terus strategi apa nih yang Ibu gunakan untuk mencapai itu tadi, kompetensi diri yang ingin Ibu tingkatkan? Saya nantinya akan mencoba untuk mencari ke YouTube bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti ikut pada MGMP, kemudian pelatihan nantinya akan misalkan diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo. Jadi nanti Ibu secara aktif tidak juga menunggu pelatihan dari kabupaten, tapi secara mandiri pelatihan online dan referensi dari YouTube. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, setelah kita bercakap-cakap nih Bu, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan? Ada lagi yang nggak yang masih mengganjal sebelum kita nantinya ke tahap supervisi? Saya rasa cukup Bu. Sudah cukup ya Bu. Oke, terima kasih Bu Supi. Saya doakan semoga pembelajaran Bu Supi nantinya berjalan lancar dan sesuai dengan rencana kita. Terima kasih Bu Supi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias untuk mencapai cita-cita ya. Nah kemudian biasanya kita kalau mau belajar, apakah kita boleh ribut dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Enggak Bu. Boleh ganggu-ganggu kawannya? Enggak Bu. Jadi nantinya dalam proses pembelajaran kita kali ini berarti nggak boleh ribut ya. Kemudian nggak boleh ganggu-ganggu temannya atau apapun yang membuat nanti suasana di kelas itu menjadi ricuh atau menjadi tidak baik. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita belajar, ya, supaya kita lebih semangat, nah Ibu ada senam. Itu namanya adalah senam penguin, atau kita sebut itu sebagai ice breathing kita untuk penyemangat kita. Mudah-mudahan nanti proses pembelajaran kita itu jadi lebih semangat. Siap semua? Siap. Baik, ayo persiapkan diri kalian, atur barisannya. Oke, untuk senamnya ini kita ikutin gerakannya sesuai yang ada di dalam video ya. Five.
Alhamdulillah ada semangat sedikit ya. Kalau kita itu belajar jangan terlalu tegang, jadi kita santai tapi serius. Kalau udah seperti ini kan nggak ada relaxnya ya. Nah baik, nantinya kita akan belajar ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita kan pertemuan kemarin membahas tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu baru terjadi yang namanya PPKI, gitu kan? Ya, Bu. Coba nama ini apa pertanyaan dari PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kita mengulang sedikit tentang materi pelajaran kita yang lalu, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok nanti akan kita bahas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok adalah nantinya yang diharapkan siswa-siswi atau peserta didik itu bisa menjelaskan bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tujuan kita apa? Ya, nantinya kalian bisa memahami. Kemudian kalian nanti bisa menceritakan bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Jadi nanti akan menceritakan itu dengan cara akan kita bagi per kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Sudah tahu kan maksud dan tujuan kita hari ini belajar tentang apa? Oke, baik. Nah, selanjutnya nanti akan saya bagi untuk kelompoknya masing-masing. Ada yang kelompok visual, kelompok visual itu nantinya akan dia tugasnya adalah membaca. Kemudian ada kelompok audit itu membaca dengan cara melihat video. Kemudian selanjutnya ada tim mapping itu akan menetapkan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian setelah tadi kita mempelajari tentang tujuan, tahu nggak kalian siapa itu Insinyur Soekarno? Ya, Bapak Muhammad Hatta. Siapakah mereka? Pahlawan? Pahlawan Nasional Indonesia. Bapak? Ya, Bapak proklamator. Kalau menyebutkan untuk orangnya itu adalah proklamator. Nah, Bapak proklamator Indonesia itu adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Nah, beliau ini adalah tokoh yang sangat-sangat bisa kita patut untuk kita contoh jiwa kepahlawanan mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang membuat sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia, dari tangan mereka lah Indonesia itu bisa merdeka. Artinya apa? Itu tadi terbentuknya teks proklamasi Indonesia. Makanya wajar kalau kita itu harus menghormati beliau, sekalipun beliau itu sudah tidak ada, tidak bersama dengan kita, tapi kita lihat jiwa kepahlawanan mereka. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut dengan kejahatan. Nah, oke, tuh. Nah, kemudian saya akan bagi kelompok nanti ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa hari ini kita akan membahas tujuan kita itu adalah menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sedikit saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Saya ambil dari garis besarnya saja. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu bisa terjadi karena itu tadi adanya proses. Nah, proses beberapa pemuda yang membawa tokoh tadi itu ke daerah Rengas Dengklok. Jadi Rengas Dengklok itu adalah nama suatu tempat atau wilayah, bukan nama rumah, tapi dia adalah nama suatu tempat atau wilayah. Nah, di mana tempat ini itu dianggap aman. Nah, untuk si tokoh tadi, tokoh ini dua ke sana itu dibawa ke Rengas Dengklok itu dianggap
tempat yang aman, karena di sana itu ada yang namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, kalau istilahnya kita tentara, kalau istilahnya kita sekarang itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Dan jadi mereka dibawa ke sana memiliki tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah agar segera dibacakan teks proklamasi. Nah, kemudian terjadi perundingan yang sangat alot. Kemudian akhirnya mereka tokoh ini dibawa lagi ke Jakarta. Setelah dibawa ke Jakarta, karena ada yang menjamin. Nah, ada yang menjamin jika teks proklamasi nanti ini dibacakan, nah maka saya sebagai jaminannya. Nah itu nanti, nah akhirnya tokoh tadi mereka bersedia untuk membacakan teks proklamasi untuk hari berikutnya atau keesokan harinya. Nah ya alhamdulillah akhirnya dari peristiwa tersebut akhirnya dibacakan teks proklamasi tersebut. Nah itu sedikit dari saya. Nah nanti akan saya tunjukkan videonya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Baik, kita lihat videonya. Itu tuh peristiwa di mana golongan muda nyulik Soekarno-Hatta untuk memaksa mereka proklamasi secepatnya. Menceritakan tentang masyarakat beberapa pemuda. Kemudian mereka seperti memasang senjata lebih memprovok supaya mempercepat pengumuman kemerdekaan. Peristiwa di mana Soekarno dan Hatta diculik. Mereka dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Itu apa? Mendesak untuk proses kemerdekaan Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan masyarakat bersekutu. Kaisar Hirohito tak bergerak nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan pasukan Nissan Kitaraji
sikapnya di sekitar Kemayoran Jakarta meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak beritahu oleh Jenderal Terauchi karena Hayo Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang yang mampu di situ, tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus berbicara di tempat lain. Lalu pergi ke Mata dan Bung 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta yang membicarakan soal politik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur kemerdekaan. Akhirnya para pemuda dari kelompok Printem juga bersatu, antara lain Hayo Saleh, Soeharto, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Sukarno Sastro Satmo berkumpul di belakang Ekman Institute. Kali ini mereka berserta bersama Ayu. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Karena para pemuda itu percaya bahwa ketika Soekarno dan Hatta bicara seolah-olah ketakutan dan menolak saran mereka untuk segera mungkin memerdekakan Indonesia dan melakukan proklamasi, para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang pada saat itu dan di bawah pengaruh Jenderal Terauchi. Pada pukul 11 diputuskan untuk menjadi perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Hayo Saleh, Subadio Sastro Satmo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, mereka mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Apakah boleh dikatakan bahwa tujuan pemuda-pemuda, kelompok pemuda ini memaksakan kehendaknya kepada Soekarno Hatta boleh dikatakan gagal karena langkah pemaksaannya segera agar supaya Soekarno secara personil memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Soekarno Hatta tidak menyerah pada paksaan, pada tekanan pemuda kan. Soekarno tetap bertahan, tapi bagi Soekarno juga sebenarnya Soekarno Hatta dalam membaca buku ini marah terhadap mempercepat proklamasi. Menjelang satu pukul 1.30 dini hari, lobi kita langsung gagal. Akhirnya para pemuda bunuh diri dan melanjutkan rapat Asrama Bang Rudi di Jalan Cikini nomor 71. Dalam lobi kebangsaan, para pemuda kembali melakukan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dibutuhkan Serpong sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno Hatta agar segera mungkin melakukan proklamasi. 16 Agustus 1945, para pemuda dari hari meluncur dari ketinggiannya dan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, lalu menuju rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menjadi buntut keluar dari kediamannya, sedang kapitan yang membunuh lalu isi Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi kalau menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan
dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, dalam pikiran Soekarno, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertemu mobil, maka mobil yang sopir Winoto harus kembali ke pedesaan mengambil susu buku yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa pada dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun dari rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Casiso. Ya waktu itu tinggi, jadi kita tinggi masalah kan bukan, tapi dia mau minta tempat untuk berunding anak-anak yang sini ini sebuah untuk kemudian segi amalan sekalian tadi belum dipakai semua kita nggak ada yang kayak ini lagi nggak ada yang tahu itu jual gitu ini berugikan. Untuk menjaga keamanan, si Ibu Nemo dibersihkan oleh anggota PELA setempat ke rumah lain. Tinggal Soekarno, Hatta, Soekarno, Fatmawati dan Bung yang masih bayi menjalani masa tersebut. Soekarno-Hatta hilang, Jakarta panik. Dampak politik yang mungkin diharapkan oleh Sakir CS dengan penculikan Soekarno, Hatta, mereka akan mendapatkan dukungan yang besar, tapi ternyata juga enggak kan. Pada akhirnya yang menentukan tetap Soekarno-Hatta gitu. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saat itu mereka saling tangkap dari kejauhan langit berbeda. Mereka melihat langit di atas planet itu merah gitu. Soekarno langsung bilang, inilah revolusi. Jangan sudah mulai revolusi harus lihat ini. Soekarno biasa aja, tapi ketika bergerak menuju arah itu ternyata sumber api itu bukan dari arah Jakarta, bukan dari kerusuhan, tapi dari seorang petani yang membakar rerumputan itu membuat sawah baru gitu. Soekarno langsung bilang, inilah yang kami sebut sebagai revolusi sekali. Ini bukan revolusi muda, ini hanya seorang makanis dan sedang berhubungan gitu. Dalam proses menuju kepada proklamasi ada hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi seperti tujuan Soekarno atau pemuda pada umumnya, tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang muncul dengan asal itu dalam rangka revolusi loh. Pukul 8 malam mereka tiba di Rio itu yang Hatta. Soekarno dan Hatta wajib menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Enggak, masih. Nggak tahu deh, Itu jangan sih berbahaya dibelikan ya, itu jangan sih budaya karena Karena kan sebenarnya bisa diperbaiki-baikan, nggak menculik-culikan kayak gitu. Jujur karena aku tahu tujuannya itu baik, tapi dia sendiri mungkin cara yang dilakukan ya harus pendidikan. pemuda itu memiliki apa yang berhati-hati menunggu pemuda. Itu semangat ya kalau nggak ada yang berhubungan itu positif, mungkin kita nggak boleh kan. Memang harus gerak cepat, paling nggak belum tentu Indonesia ya sekarang. Itu dia tentang cuplikan peristiwa dari Rengas Dengklok. Ternyata proses untuk membacakan ataupun menulis penulisan teks proklamasi itu melalui jalur yang panjang ya. Tadi dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Tengah, kemudian melewati sawah, kemudian jamnya juga jam-jamnya pada saat orang sedang istirahat. Nah itu dia peristiwa Rengas Dengklok. Baik, setelah ini nanti akan saya bagi kelompoknya, ya. Nanti akan saya bagi
3 kelompok, 1 kelompok visual, yang kedua kelompok auditory, yang ketiga nantinya kelompok kinestetik. Kelompok yang visual itu nanti tugasnya silakan baca buku paket yang menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian nanti setelah selesai membacanya, nanti kelompok tersebut akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Kemudian yang kelompok auditori nantinya akan melihat video, yang videonya beda dari yang ini. Nanti silakan cari video tentang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian setelah itu, setelah dilihat videonya, cari kesimpulannya, kemudian nanti dipresentasikan bersama kelompoknya di depan. Kemudian kelompok yang kinestetik itu nanti mereka akan membuat mapping. Mapping ini adalah mereka akan membuat peristiwa Rengas Dengklok itu berdasarkan dari bacaan, kemudian mereka buat alurnya. Itu nanti yang akan mereka buat untuk kelompok kinestetik. Baik, saya akan bagi dulu kelompoknya. Nanti silakan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Oke, untuk kelompok visual yang membaca buku nantinya dari buku paket, Dewi Suci, mana? Ya, sama ini ada Mansyah, Ulfa, ya Ulfa, Wandi. Silakan cari posisi tempatnya di mana yang cocok untuk kalian. Di mana kita? Di mana? Jangan di luar, sudah kelas. Oh, di sini. Mulai berarti siap-siap ya. Nah, oke. Untuk kelompok visual yang nonton video, Haikal, Kira Dati, Sonia, Jubaida, Sinawati, Nadia. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Di mana itu? Oh, di sini. Nah, kemudian untuk kelompok mapping, Usman, Safar, Widya. Oh iya. Usman, Safar, Sarian, Sari, Indah, Muhammad, Deka. Oke, buat kelompok. Silakan dibentuk hadap-hadapan. Kalau ini kalian kan kayak moral kan? Buat hadap-hadapan, layaknya bekerja secara kelompok. Baik, mana kelompok visual? Membaca buku. Ya, membaca ya. Ada posisi membaca. Kelompok auditori. Ya, ada video. Menceritakan peristiwa yang ada setelah menggunakan videonya, kemudian presentasinya di kelas. Oke, kelompok kinestetik. Ya, nih menceritakan peristiwa Rengas Dengklok setelah membaca buku paket terkait peristiwa dengan ini dalam bentuk mapping. Nanti sediakan bentuknya kertas manilanya, kartunya nanti kita kerjain. Kira-kira ada yang bingung sampai sejauh ini dari penjelasan yang saya berikan? Itu baru yang ini yang misalkan ini di sini, terus nanti buat mana-mana, terus apa saja ini kan, terus yang mau ini kan, Ya,
Ayo.
Nah, seperti biasa kalau presentasi kan harus angkat dulu nanti selesai sudah paham ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan presentasi hasil diskusi kami. Suaranya yang lain. Sultan Said mendengar dari radio tentang mencerahkan Jepang. Kemudian Sahir dan beberapa tokoh pemuda di dalam menemui Muhammad Hatta. Saat itu baru datang dari darat Vietnam bersama Muhammad Hatta. Sahir dan beberapa pemuda menuju Soekarno ke rumahnya. Sahir dan beberapa pemuda mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta agar membacakan teks proklamasi tanpa melalui PKI. Usulan Sahir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno Hatta. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PKI. Lalu para pemuda mencuri Soekarno Hatta ke tempat yang bernama Mas Dewo. Awalnya Soekarno Hatta tidak mau membacakan proklamasi, tapi setelah lama kemudian Soekarno Hatta menyetujui untuk membacakan proklamasi. Sayyid Melik, Sultan Salim, Soekarno, Melik, Maeda, Melik, ya, Sayyid Melik, ya, Maeda, Muhammad Hatta, Soekarni, Ketua Pemuda, Khairul Sani, Muhammad Subarjo, Soekarno, warnanya yang lain, Muardi, Mungkin ada yang bertanya, apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu suatu tempat yang berada di Jawa Tengah, yang dimana persiapan kemerdekaan Indonesia itu terjadi di Rengas Dengklok. Ada lagi nih? Ada yang baru? Proklamasi. Kami mau membacakan proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Oke, untuk kelompok lain kira-kira ada masukannya untuk mereka? Kelompok Iswan ada masukan untuk mereka? Apanya? Oh iya, tidak boleh ketawa-ketawa di depan, berarti harus tegas gitu ya. Karena bukan mau tampil untuk juga, ya kan? Ada lagi yang lain, Mandi? Kenapa? Kenapa baca proklamasinya? Oh iya. Jadi mereka memberi masukan dalam mencari kesepahaman ya. Nah nantinya untuk kelompok yang lain nanti yang akan maju di sini berarti harus menerima masukan seperti itu. Jadi harus jadi yang lebih baik lagi. Kita bukan mencari kesalahan mereka ya. Sudah? Ya, silakan ya Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerangnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir menemui Muhammad Hatta, selanjutnya menemui Soekarno di rumahnya. Adapun tujuan Syahrir adalah mengusulkan secepatnya memproklamasikan tanpa melalui PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerangnya Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Rengas Dengklok merupakan nama tempat yang ada di Karawang, Jawa Tengah. Berita tentang menyerahnya Jepang pada pihak sekutu, pada tentara sekutu, diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda pergi menemui Muhammad Hatta yang baru saja pulang dari jalan Vietnam. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Soekarno yang berada di rumahnya. Tujuan Sultan Syahrir ke rumahnya adalah untuk mengusulkan agar mempercepat secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda berunding untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota pada pukul 4.30. Soekarno dan Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Niat para pemuda tidak terlaksana. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus dilalui oleh PPKI. Kepanjangan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh yang menghadiri rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah Yang diketuai oleh Soekardi dan beranggotakan Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Kosidi, dan Dr. Sucipto. Adapun hasil rapat mereka yaitu untuk membawa Soekarno dan Hatta pergi keluar kota. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30, Soekarno dan Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Tengah. Jawa Barat ya. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya. Ia mengatakan menyerahnya Jepang pada sekutu itu benar. Ahmad Subarjo memberikan jaminan nyamannya sendiri bahwa proklamasi itu akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar perintah itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut, Sudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta. Pembacaan proklamasi bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia, arahan mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1940, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kira-kira ada masukan untuk kelompok mereka? Apa? Semangat ya. Oke, Wandi harus semangat. Kayak jadi tokoh pahlawan. Ada lagi yang lain? Enggak. Oke. Ya, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, lagi kelompok yang berikutnya ditambah disini aja. Yang gambarnya sama bentuknya itu ditempel. Gambar, titik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menceritakan tentang alur peristiwa proklamasi. Di itunya ditunjukin nanti nggak tahu alurnya. Menyerah pada 10 tanggal 14 Agustus 1945. Nampak untuk kelompok lain? Kekuasaan. Jepang tidak bisa sepenuhnya berkuasa di negara Indonesia. Terus misalkan kemerdekaan. Ustaz saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah mengarah ke tentara sekutu. Maka tergesa-gesa Soekarno memerdekakan negara Indonesia karena Jepang telah mengarah ke tentara sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok tempatnya di Karawang, Jawa Barat, di mana terjadinya Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta diculik Rengas Dengklok untuk membacakan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi, di mana teks proklamasi dibuat oleh Soekarno-Hatta dan diikuti oleh Sayuti. Proklamasi kemerdekaan. Adapun teks proklamasi sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang bersingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kira ada masukan dari kelompok lain? Udah bagus, semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kelompok, dari kelompok visual, kelompok audit, kemudian kelompok kinestetik yang telah berusaha untuk bisa mempresentasikan bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Itu semuanya alhamdulillah sudah bagus dalam hal menceritakannya. Nah, sekarang kita akan ambil kesimpulan, apa sih kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Nah, intinya bahwa peristiwa Rengas Dengklok itu adalah untuk mengamankan dua tokoh, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, supaya mereka itu bisa tidak terjadi terpengaruh dari tentara Jepang yang pada saat itu walaupun mereka itu sudah kalah dengan tentara sekutu, tapi Jepang itu masih menduduki wilayah negara Indonesia. Nah, jadi inilah tujuan para pemuda menculik mereka, tapi menculik mereka itu dengan cara yang santun. Bukan berarti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu mereka siksa, enggak. Nah, tapi mereka bawa ke suatu tempat, yaitu namanya Rengas Dengklok. Nah, di sana mereka menggesak supaya Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun kedua tokoh ini menolak. Kenapa menolak? Karena belum ada persetujuan dari PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada salah seorang tokoh namanya adalah Ahmad Subarjo yang beliau menjaminnya
tinjauannya untuk keselamatan para tokoh ini agar bisa proklamasi itu bisa dibacakan, bukti bahwa Indonesia itu adalah merdeka. Nah, karena ada Mas Subarjo ini kan akhirnya mereka kembali di Jakarta. Kemudian di sana mereka membuat teks proklamasi yaitu di rumah Laksamana Medan. Nah, ini orang Jepang sebenarnya. Nah, tapi beliau yang mendukung agar Indonesia itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari rundingan mereka inilah akhirnya besoknya bisa terwujud keinginan para pemuda tersebut agar Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa bunyinya teks proklamasi? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hak yang mengenai pemeliharaan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Itulah bunyi tes proklamasi. Nah, sekarang saya tanya Suci, kira-kira apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Paling menariknya Tentang menceritakan peristiwa Rengas Dengklok. peristiwa Rengas Dengklok. Apa peristiwa Rengas Dengkloknya tadi? Peristiwa yang diawali peristiwa menyerahnya Jepang tanpa pada generasi ini. Iya, kepada tentara sekutu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kira-kira apa yang membuat kalian itu bisa dari peristiwa Rengas Dengklok ini, apa yang kalian pelajari kira-kira? Apa yang hikmahnya seperti itu kalau bahasa kita? Indah, coba apa hikmah dari peristiwa Rengas Dengklok? Menghormati keputusan satu-satu. Iya, menghormati. Nah, kan ada sila kita yang keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam musyawarah bermufakat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bermufakat. Musyawarah. Nah, ini dibuktikan oleh tadi Bapak Soekarno Hatta dengan para pemuda yang bisa dibilang sedikit perbedaan pendapat, padahal tujuannya sama. Nah, tapi harus saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nantinya kita akan membahas setelah teks proklamasi itu kan bukti bahwa Indonesia adalah merdeka. Pelajaran kita yang selanjutnya itu adalah judulnya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena suatu negara itu disebut sebagai negara, dia harus memiliki syarat dulu. Satu, wilayah, tempat, buminya berarti ya. Nah, kemudian misalnya seperti ini, ada negara Indonesia, di mana ya? Nggak ada di atas permukaan bumi. Nah, jadi dia harus punya ini tadi wilayah. Kemudian yang kedua, harus memiliki rakyat. Apakah bisa disebut Indonesia itu ada negaranya kalau nggak ada manusianya? Nah, kemudian yang ketiga, hukum. Kayak dalam agama Islam juga kita memiliki hukum kan. Nah, di negara Indonesia juga punya hukum. Kalau seumpamanya mencuri, hukumnya apa? Kalau seumpamanya berbuat kriminal, hukumnya apa? Jadi ini 3 syarat terbentuknya suatu negara. Jadi pertemuan kita yang selanjutnya itu akan membahas itu tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, paham semua? Nah, kemudian nanti saya kasih tugas PR di rumah, ya kan? Kalau untuk dari berdasarkan kelompoknya masing-masing, itu kan tadi udah ini yang lihat, ini nonton video, ini yang tadi mapping, ya kan? Sekarang saya kasih tugas kalian untuk individu masing-masing. Silahkan nanti cari tokoh para pemuda pada peristiwa Rengas Dengklok, ya. Boleh nanti dalam bentuk gambar, misalkan di buku. Bu, ini dia Bu, gambar Sultan Syahrir, tempel. Ini Bu, Soekarni, tempel. Nah, berarti itu nanti buat judulnya tokoh para pemuda pada peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian Bu, saya nggak mau gambar, saya mau nunjukin sama Ibu nanti videonya, orangnya ini aja, boleh, ya kan? Atau yang lain, Bu, saya
Selamat pagi Bu Rizky, selamat pagi Bu Supi. Jadi untuk hari ini kami kan sebagai PP dari CGP-nya Bu Rizky. Jadi ini kedatangan kami hari ini yaitu untuk melihat bagaimana perkembangan dari pengetahuannya Bu Rizky untuk dilakukan supervisi atau pasca observasi dengan teknik coachingnya. Jadi sekalian ini sekaligus merangkap tugas sekolah dengan tugasnya Ibu Rizky kan itu. Iya Kak. Jadi di sini nanti kita lihat sama-sama bagaimana nanti Bu Rizky mengcoaching Ibu mengenai pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin ini saja dari saya sebagai pengantarnya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Kita langsung lanjut saja ya Bu Supi. Ya. Selamat pagi Bu Supi. Selamat pagi Bu Rizky. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kita sudah melaksanakan observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pagi hari ini Bu? Saya tetap mengharapkan kita itu ada saling sharing, berbagi ilmu, karena kan Ibu lebih mendalam gitu ilmu pembelajaran tentang anak-anak, apalagi Ibu kan mengikuti program CGP gitu. Jadi saya mengharapkan itu kita saling sharing. Oke, jadi yang Ibu harapkan kita bisa saling sharing untuk pembelajaran di sekolah kedepannya agar lebih baik ya Bu ya. Oke, nah kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi kan Bu Supi. Gimana nih perasaan Bu Supi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasakan lega, kemudian senang. Ini kan merupakan observasi yang kedua Bu. Ya. Jadi ini menurut saya udah jadi lebih baik daripada yang kemarin. Oke, jadi udah lega Bu ya. Jadi menurut Ibu nih dari kegiatan kemarin waktu observasi, apakah apa yang sudah Bu Supi rencanakan itu sudah tercapai di dalam pembelajaran? Alhamdulillah, kalau disesuaikan dengan RPP, alhamdulillah sudah sesuai gitu. Bu merasa sudah sesuai apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi di lapangan Bu ya. Nah, tentunya dalam setiap kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita pasti merasa punya sesuatu kelebihan dan mungkin ada kekurangan yang Ibu rasa kok sepertinya kurang maksimal ya. Itu kira-kira dalam pembelajaran kemarin itu ada atau tidak Bu? Kalau misalkan ada, itu yang seperti apa yang Ibu rasa sudah baik nih, sudah berjalan dengan baik, sudah maksimal, saya sudah puas dan perlu saya pertahankan? Dan apakah ada yang Ibu rasa kurang dan kedepannya nih perlu perbaikan? Menurut saya Bu, ada kelebihan itu yang harus dipertahankan, kemudian harus menjadi yang lebih baik lagi. Kemarin anak-anak merasa antusias, santai, rileks, tapi kena gitu dengan tujuannya gitu. Kemudian saya mengharapkan yang seperti ini tuh nanti bisa jadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya seperti itu. Kemudian kalau kekurangannya ini ya nantinya kita cari bagaimana caranya supaya proses pembelajaran itu akan jadi lebih baik lagi. Jadi Ibu merasa anak-anak udah kelebihannya ini, anak-anak udah rileks, udah senang dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Supi laksanakan dan dicobakan di kelas. Tapi kekurangannya Ibu masih belum merasa puas. Harusnya sepertinya saya bisa lebih baik lagi kan gitu. Dari tadi kekurangan yang Ibu rasa saya masih perlu untuk memperbaiki lagi. Jadi ada nggak strategi yang Bu Supi lakukan atau rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki kedepannya biar lebih bagus lagi? Yang pertama tetap saya ingin kita tetap saling sharing gitu Bu. Karena Bu Rizky memang betul-betul kalau untuk pembelajarannya udah lebih baik daripada saya, apalagi Ibu mengikuti program CGP itu kan ilmu tentang pembelajaran itu lebih baik. Kemudian ada hal-hal yang baru seperti yang ini tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nantinya saya akan mencoba untuk lebih belajar lagi tentang bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi itu dengan menggunakan YouTube. Mungkin nanti ada mengikuti pelatihan MGMP, kemudian pelatihan PMM seperti itu. Jadi Ibu tetap
ingin memperbaiki dengan cara kita saling sharing. Insya Allah saya akan selalu membantu Ibu. Saya pun masih belajar, jadi nanti kedepannya kita sama-sama belajar. Dan memang pelatihan lewat PMM itu sekarang jauh lebih memudahkan kita dan sangat membantu kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya dengan banyak juga faktor pendukung lainnya ya Bu, seperti tadi dari YouTube, dari kabupaten yang sangat mendukung kita. Nah, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana Ibu tadi dan sepertinya butuh waktu berapa lama ya Bu ya? Saya pinginnya itu kan karena ini sesuatu yang baik, jadi lebih cepat itu lebih baik gitu. Dan mungkin waktunya saya akan belajar untuk mencobanya 6 bulan ke depan gitu. Jadi Bu laksanakan sesegera mungkin dengan target 6 bulan dari sekarang ya. Nah, kira-kira Bu, kalau saya boleh tahu nih, siapa sih sumber inspirasi Bu Supi yang dapat memotivasi Ibu untuk melaksanakan tujuan Ibu tadi? Kalau inspirasi saya tetap dengan Bu Rizky. Kemudian kalau motivasi itu kan dari kepala sekolah, dari pihak-pihak, maksudnya dari teman-teman sama guru. Itu yang membuat kita termotivasi untuk lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya dari pihak sekolah kita memang alhamdulillah sangat mendukung. Terus Bu, apakah untuk rencana Ibu tadi yang ingin Ibu laksanakan ini diperlukan jadwal khusus atau pengingat kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu dan untuk mencapai targetnya kira-kira ada nggak? Itu biasanya saya catat dalam agenda pribadi saya supaya saya punya lupa gitu, biar ingat dengan jadwal tersebut. Jadi akan dicatat di agenda Bu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Supi dalam saya sepertinya nih target saya udah mencapai nih, itu apa Bu tolak ukurnya? Tolak ukurnya dilihat dari FPP, kemudian anak-anak yang antusias, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi kemarin anak-anak itu bertanggung jawab dengan kelompoknya. Nah, seperti itu. Jadi tolak ukurnya ketika pembelajaran itu sudah jauh lebih baik dan anak-anak udah nyaman dengan RPP berdiferensiasi yang sudah kita rancang Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita ini apakah masih ada yang Ibu rasa masih ingin dibicarakan atau masih ada yang mengganjal dan ingin Ibu sampaikan, atau Ibu merasa sudah cukup atau bagaimana Bu? Saya rasa sudah cukup, cuma intinya itu saya tetap mengharapkan dari Bu Rizky tetap harus ada sharing, berbagi ilmu tentang pembelajaran kita supaya bisa jadi lebih baik lagi. Pastinya saya akan terus berusaha membagi apa yang saya punya, walaupun sebagai manusia saya pun masih belajar dan kita sama-sama belajar untuk lebih baik ke depannya demi kita pribadi dan sekolah tentunya ya. Oke, terima kasih Bu Supi atas percakapan kita hari ini. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari saya, sangat luar biasa nih Bu Supi ya. Jadi percakapan hari ini memang sudah teknik kecilnya sudah berjalan saya lihat, karena di awal tadi Bu Supi bilang kalau dia ini belum merasa terpuaskan sama sekali dengan pembelajaran yang dilakukan, dan alhamdulillah Bu Supi sendiri bisa memberikan solusi atau mencari solusinya dengan yaitu belajar dari Bu Rizky sendiri sebagai ininya tadi, sebagai panutannya, sumber inspirasinya, dan kepala sekolah serta belajar dari PMM kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu memang solusi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan Bu Supi tadi, yaitu ketidakpuasannya dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, sudah sangat mantap sekali. Terima kasih Pak. Ya, oke, selamat pagi Bu Supi dan Bu Rizky. Selamat pagi Pak.